Dibutuhkan banyak energi untuk mewujudkan apa yang kita rencanakan. Pembaharuan energi terus dikebut untuk melanjutkan roda kehidupan. Wind turbine salah satu energi alternatif yang dapat diterapkan. Saya, Risara Esa Almeida. Dan saya, Andrea Nurul Fikri. Dari SMA Unggulan CT Arsal Foundation Sukoharjo. Pada penelitian kali ini, kami mengangkat bidang fisika dengan judul penelitian penerapan vertikal aksis wind turbine berbahan baku limbah sebagai pemasok energi untuk sensor deteksi longsor dan penerangan jalan di daerah pegunungan. Kemudian ada latar belakang. Gunung Lawu yang saat ini masih minim penerangan membuat banyak insiden tak terduga yang terjadi di sana. Hal ini terjadi karena transmisi pusat dari pihak PLN yang sampai sekarang belum bisa terhubung ke area ini. Lalu kejadian longsor yang sering terjadi di pegunungan menjadi ancaman yang sangat riskan bagi masyarakat. Pemanfaatan energi alam yang terbarukan atau renewable energy perlu mulai diperbaiki dan dikembangkan di daerah ini. Kemudian salah satu pilihannya adalah vertikal aksis wind turbine. Pada rumusan masalah, kami membahas bagaimanakah prototipe wind turbine yang sesuai pada studi kasus ini, bagaimanakah wind turbine yang sesuai dengan kondisi di lapangan, lalu berapa tegangan maksimal yang dihasilkan untuk satu wind turbine, lalu ekosistem seperti apa yang dirancang atas dasar rancangan dibuat, dan tegangan serta jumlah wind turbine yang dibutuhkan. Kemudian ada metodologi penelitian. Yang pertama adalah proses perancangan, yakni pengumpulan data. Kemudian ada proses pembuatan, kami mencakup alat, bahan, cara pembuatan. Kemudian ada proses perhitungan yang mencakup kami melakukan pengolahan data yang terdiri dari perhitungan daya angin, daya mekanik turbin, daya mekanik gearbox, daya listrik, dan efisiensi turbin angin. Kemudian kami juga melakukan simulasi yang dilakukan simulasi berdasarkan jumlah wind turbine dan berapa lampu yang dapat dipasang dan berapa wind turbine yang dapat memasok energi listrik untuk sensor deteksi longsor ini. Kemudian kami juga melakukan studi kasus dilakukan di Desa Berjo. Kemudian berikut adalah prototipe vertikal aksis wind turbine. Pada hasil dan pembahasan bisa kita lihat bahwa ini adalah hasil dari perhitungan dari pengolahan data. Di sini bisa kita lihat ada 3 kategori kecepatan angin, 2,7 meter per second kuadrat, 4,1 meter per second kuadrat, 5,5 meter per second kuadrat. Pada 2,7 meter per second kuadrat dihasilkan daya angin 2,83 watt, daya turbin angin 0,99 watt, daya listrik 0,7128 watt, efisiensi turbin 0,72 watt. Kecepatan angin 4,1 meter per second kuadrat, daya angin 9,92 watt, daya turbin 3,47 watt, daya listrik 2,4984 watt, efisiensi turbin 0,72. Kecepatan angin 5,5 meter per second kuadrat, daya angin 23,9 watt, daya turbin 8,38 watt, daya listrik 6,0336 watt, efisiensi turbin 0,72 watt. Pada hasil dan pembahasan selanjutnya, kita bisa lihat grafik antar hubungan antara kecepatan angin, daya turbin, dan daya listrik. Lalu selanjutnya, setelah kami melakukan pengolahan data, bisa disimpulkan bahwa ini ada 3 simulasi, yaitu yang pertama, non-baterai tanpa saklar, baterai tanpa saklar, baterai dengan saklar. Dari pengolahan data yang dibuat, disimpulkan hasil simulasi untuk pengimplementasian energi listrik dari wind turbine untuk sensor deteksi longsor dan penerangan jalan. Didapat 3 data simulasi, yaitu baterai dengan saklar, non-baterai dengan saklar, dan non-baterai tanpa saklar. Masing-masing dari 3 data ini memiliki kapasitas lampu yang dipasang dengan jumlah yang berbeda, tetapi untuk sensor deteksi longsor memiliki jumlah yang sama, di mana data yang disimulasikan seharian penuh dengan dibagi menjadi 3 faktor kecepatan angin, yaitu 10 km per jam, 15 km per jam, 20 km per jam. Kemudian ada kesimpulan, yakni kesimpulan dalam penelitian kali ini adalah vertikal aksis wind turbine sebagai pemasok energi penerangan jalan dan juga sensor deteksi longsor sangat patut diterapkan di daerah yang telah kami tetapkan karena sampel tempat yang dapat dipilih tersebut merupakan daerah yang rawan akan tanah longsor. Sensor tersebut menggunakan sistem Internet of Things atau IoT, di mana sinyal akan diproses oleh microcontroller dan ditransmisikan melalui wireless, sehingga diharapkan bisa mengambil suatu tindakan preventif. Tentunya hal ini memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat untuk dapat memberikan kewaspadaan bagi masyarakat. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.